Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acunobi bareng gue Zandi. Jadi kali ini ada helm baru. Sebenarnya bukan baru di pasaran, cuman gue baru dapat helm baru lagi. Ini tuh ada JPX 726R. Kenapa gue beli helm ini? Gara-gara garasi drift. Jadi kemarin gue sempat ngeliat vlognya Garasi Drift yang lagi tur ke Jepang. Waktu mereka lagi drift di salah satu daerah di Jepang, ternyata mereka pakai helm dari Indonesia dan mereka kayaknya bekerja sama. Ternyata helm itu helm JPX 726R. Cuman gue nggak dapat yang emang special edition collab sama Garasi Drift sama Zico dan kawan-kawan. Gue dapatnya helm ini di marketplace. Gue milih helm ini, awalnya gue cuma suka warna merahnya aja dan tulisan Jepangnya, tapi ternyata gue baru notice ini tuh juga ternyata helm collab sama Hasan Alaidrus. Ini Baba Edition dan gue pun sebenarnya nggak tahu itu siapa. Jujur aja gue nggak tahu itu siapa, gue cuma suka liverynya. Ternyata dapatlah helm ini 726R. Emang waktu yang lihatnya karena emang oke aja helmnya. Sekarang gue bakal ngebahas helmnya lebih detail lagi soal helm modular ini. Oke, jadi sebenarnya itu helmnya bertipe modular, jadi dia bisa diganti menjadi tipe open face ataupun full face seperti ini gitu. Cuman dia tipikalnya modenya menggunakan mode konvensional untuk merubahnya, bukan mode flip, karena rata-rata untuk yang modular itu modenya flip untuk merubah si stylenya. Kalau ini dia caranya masih konvensional, dibuka si bagian chin guardnya di sini ini tuh bisa dibuka gitu. Kita coba buka dulu chin guardnya. Oke, sebenarnya caranya cukup mudah karena dia cuman pakai klip doang di bagian ujung sininya ada klip, juga ada klip di sini. Wait. Di sini juga ada klip gitu. Jadi masukin doang gitu. Oke, ini kita bakal ngebahas helm ini dengan mode seperti ini, dengan mode open face. Cuman yang perlu kalian ketahui di awal, dia juga ada ventilasi di bagian mouthguardnya. Di sini dia ada ventilasi, mekanismenya di sliding. Oke, jadi kalau misalnya kalian pakai chin guardnya atau mouthguardnya di sini, dia ada ventilasi. Untuk stylenya sendiri, helm ini menurut gue termasuk tipe helm yang punya kesan futuristik, cuman kental juga dengan nuansa motocross. Kalau menurut gue sih, karena emang JPX juga beberapa helmnya jago-jagoan itu ya helm-helm motocross, dan helm open face-nya ini dengan model seperti ini tidak pakai chin guard-nya, gue juga ngelihat ini punya aura motorsport di helm JPX 726R ini gitu. Bentuk ventilasinya juga nggambarin soal keramaian motocross kan biasanya ramai banget tuh motornya dan helm-helmnya. Jadi juga ada pad di sini, padnya bisa dilepas dengan 3 buah bolt di sini. Lalu untuk ventilasinya bagian atas di sini, ini ada mekanisme ventilasi dengan mekanisme sliding. Oke, dan yang lucunya waktu gue lihat di website, ini inlet, ini outlet langsung di belakangnya. Ini untuk inletnya, bagian top air ventilation, dan untuk outlet ventilationnya di sini ada side ventilation dan juga ada rear ventilation untuk buat ngeluarin hawa panas. Jadi cukup banyak untuk hawa panasnya. Cuman ntar kita lihat di PC seperti apa. Itu style dari eksterior dari helm ini, dan ini juga sudah dilengkapi dengan visor. Ya, visornya kayak setengah gitu karena bisa karena pakai chin guard yang emang mepet banget gitu ke visornya. Oke, ini double visor, tinggal ditarik doang mekanismenya, cukup mudah. Dan lekukan-lekukannya pun emang cukup ya ciri khas motocross banget sih menurut gue, lekukannya tajam gitu.
tegas, tajam, cuman nggak kaku. Itu motocross kayak gitu sih gue ngeliatnya. Lalu untuk shell materialnya ini masih menggunakan thermoplastic ABS. Lalu untuk sertifikasinya di websitenya sih untuk JPX 726R ini cukup lengkap, dia udah SNI, DOT juga ECE 22.05 gitu. Udah cukup baik menurut gue untuk sertifikasinya. Lalu untuk beratnya ini ada perbedaan sedikit. Kalau di website dia bilangnya sekitar 1120 gram, jadi emang helm ini ringan banget waktu gue angkat seperti ini gitu. Walaupun dengan chin guardnya pun ini masih helm yang ringan, cuman kalau di sininya ditulis 1450 gram, tapi menurut gue ini enggak 1450 gram sini kan, ini emang ringan banget. Kayaknya kemungkinan besar sekitar 1150 lah gitu, kurang lebih 50 gram untuk setiap ukuran. Ini helm ukurannya size M. Oke, untuk yang JPX 26R ini yang gue pakai sekarang. Sekarang kita lanjut ke bagian padding-paddingnya, interiornya. Untuk interiornya dilapisi dengan warna hitam. Dan untuk sistem pengunciannya ini cukup detail banget, ada logo JP Industries. Ya emang ini JPX itu merupakan salah satu brand dari JP Industries dan sistem pengunciannya Micromatic Retention System. Gue sempat ngeblank dulu barusan. Ini pengunciannya Micromatic Retention System. Dan untuk materialnya sebenarnya itu kayak material yang apa ya? Kalau kayak tahu bahan, kalau yang tahu bahan mungkin kayak bahan polyester, jadi cukup kayak bahan PE gitu. Dia kasar enggak, halus enggak, bisa jadi dingin tapi pakai lama bisa jadi panas. Tapi durability-nya oke untuk bahan-bahan seperti ini gitu. Bahan-bahan yang gue pegang saat ini menurut gue ya, ini subjektif aja, mungkin ada perbedaan pendapat dengan kalian. Oke. Dan sekarang kita coba bongkar padding-paddingnya seperti apa, IPS-nya, mekanisme paddingnya. Oke, sekarang kita buka dulu dari mulai cheek pad-nya dulu. Oke, sebelum gue bahas padding-paddingnya, gue mau nunjukin dulu IPS-nya. Dan untuk fiturnya dia sudah ada slot untuk speaker intercom, jadi helm intercom ready, berbentuk bulat dan emang cukup besar. Ada yang lebih detail, ada running buat si kabelnya, ada celah untuk kabelnya, kabel speakernya. Jadi ini fitur apa ya, fitur kecil tapi lumayan kerasa gitu, karena speaker intercom itu kan tipis-tipis, kabelnya kecil-kecil banget, jadi rentan sobek dan rusak dan lain. Cuman kalau misalnya ada jalurnya ini lebih baik lagi. Speaker intercomnya harus pakai velcro atau harus pakai double tape tambahan kalau kalian mau nempelin di sini. Lalu untuk IPS-nya gue sih ngeliatnya nggak terlalu gimana ya, jadi ini masih pada umumnya doang. Dan JPX bilang dia multi density IPS, cuman gue nggak bisa ngecek. Cuman secara tampilan emang nggak terlalu bahasanya apa ya, mewah, detail ya biasa aja lah gitu, seperti pada umumnya. Untuk ventilasinya bisa kalian lihat ada lubang besar, ini yang intake, ini outlet, dan langsung kelihatan juga shellnya. Jadi kayaknya cukup tipis, jadi helm ini ringan karena emang nggak terlalu tebal juga si IPS-nya. Itulah untuk si IPS-nya. Dan untuk padding-paddingnya di sini untuk bagian cheek pad-nya juga cukup kecil. Jadi cheek pad-nya menggunakan 2 buah snap button dan 1 buah clip button. Dan ada velcro juga, dan ini cover untuk speakernya, speaker intercom kalau pakai, jadi nggak akan nempel ke telinga, halangin sama busa gitu. Kalau soal suara jadi minum atau enggak gue belum cobain. Oke, ini yang kiri kanan, dan juga ini untuk front padnya agak struggle buat ngebuka si bagian atasnya di sini, cuman masih tetap bisa. Dan ini bagian belakangnya dipakai dengan 2 buah snap button gitu. Ya cukup, front pad untuk size M ini cukup tipis, ada jaringnya juga cukup detail sih.
karena emang selnya pun kecil kalau menurut gue, jadi nggak butuh padding yang tebal-tebal buat ngisi volume di dalamnya. Itulah untuk interiornya. Sekarang kita lanjut ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitment. Gue bakal coba helmnya, dan untuk informasi lingkar kepala gue tuh 55 cm sampai 56 cm, dan helm ini punya ukuran M. Gue mau coba pakai dulu si chin guardnya di sini atau mouth guardnya. Cukup gampang, ringan banget. Oke, kita coba. Kan berasa jadi kayak Gundam, ada loh yang liverynya kayak robot banget. Itu gue ngerasa beneran kayak Gundam banget setelah pakai helm ini, apalagi kalau ditambah liverynya yang itu yang kayak Gundam banget. Oke, sebenarnya helmnya lucu sih, jadi esentrik di jalan menurut gue dengan style yang seperti ini. Untuk tipe motornya bisa pakai motor apa aja terserah kalian untuk tipe style seperti ini. Fokus ke soal fitmentnya, jadi sebenarnya JPX bilang dia oval shape untuk bentuk IPS-nya, dan gue ngerasa nyaman banget untuk bentuk oval shape di sini. Walaupun masih agak ada loose sedikit kan, ini size-nya M, mungkin bakal jadi harus, atau mungkin helm ini terus size untuk teman-teman semua yang punya lingkar kepala 57 cm bisa pakai size M. Cuman kalau nggak mau sumpek ya pakainya bisa naik ke size L, dan tinggal ditambahin balaclava mungkin atau inner cap. Dan fokus ke si oval shape dari si IPS-nya, gue merasa nyaman banget di helm ini. Jadi bentukannya pas banget ke tengkorak kepala gue tuh, jadi bagian kiri kanan dan bagian atas tuh nyentuhnya enak gitu, pas aja gitu untuk yang oval shape, karena emang mungkin kepala gue punya bentuk oval gitu. Mungkin, atau padahal kebanyakan Indonesia itu bentuknya rounded. Kalau nggak salah dia tuh intermediate oval juga sih, bukan long oval. Oke, dan untuk chippadnya gue pikir so-so ini nggak sampai ke depan. Ini kalau misalkan kalian lihat dengan tipe full face, gue coba buka dulu biar bisa kalian lihat chipad seperti apa, karena gue juga kepikirannya dipakainya dengan mode open face sebenarnya, dengan mode kayak gini. Oke. Nah kalau kayak gini gue jadi nambah lagi referensinya, ini kayak pakai helm rally look kayak gini. Entah kalau dibuka pet seperti apa. Lalu untuk cheekpadnya emang sampai maju sampai ke depan, jadi masih so-so lah. Cuman mengcover telinga, cuman telinga gue juga nggak ada yang kelipat, masih aman-aman aja. Helmnya ringan banget. Buat ngoperasiin ventilasi juga mudah. Ini ada sun visor yang sedikit menurut gue bukan ngatung, cuman bagian tengahnya di sini untuk ngepasin ke bagian si nose guardnya dari si pelindungnya waktu jadi bertipe full face, gede banget jadinya, ini masuk cahaya banget gitu. Kalau gue sih prefer nggak pakai si visornya di sini, dengan pakai kacamata hitam aja kayaknya lucu. Oke, ya enak banget enggak enak juga enggak, pas aja menurut gue, apalagi dengan kalau untuk gue pribadi bentuk shape IPS yang intermediate oval tuh pas banget di kepala gue. Tapi mohon diperhatikan lagi, nyamannya gue bakal mungkin berbeda dengan nyamannya kalian, karena bentuk kepala kita tuh beda-beda sebenarnya gitu, jadi prefer coba dulu aja gitu. JPX 726 R ini dibanderol dengan harga sekitar 575.000 sampai ke 650.000-an. Gue sih dapatnya di sini harganya sekitar 600.000 untuk yang baba edisi ini. Di marketplace bisa kalian cek sendiri. Dan untuk tipe helm modular seperti ini, tipe modular yang konvensional bisa dilepas seperti ini. Kompetitornya cukup sedikit, cuman ada Zeus 611C, harganya pun nggak jauh berbeda, sekitar 650.000-an kalau nggak salah yang 611C, atau 700.000-an lah, gua nggak tahu tepatnya berapa, cuman emang jauh berbeda itu dengan yang tipenya Zeus 613C, karena 613C di harganya 1.100.000 kalau nggak salah gitu. Ya
sejauh ini masih sedikit kompetitornya untuk modeler seperti ini, dan untuk Zeus dan juga untuk JPX di sini punya tipe yang berbeda, karakter yang berbeda. Jadi tinggal kalian tentuin seleranya seperti apa ya yang kalian mau antara kedua hal tersebut. Kalau menurut gue cuma itu doang kompetitornya. Tapi kalau ngomongin soal modular yang flip modular, dia cukup banyak. Ada MDS, ada Ing, ada juga apa lagi ya, kalau di luarnya tuh ada kan kalau Ing yang DV, ada Nolan udah tentu, ada juga LX tuh juga ada. Nah, untuk yang internasionalnya harganya juga cukup terjangkau. Kalau LX tuh cukup banyak pokoknya yang flip. Ada Shark juga, Shark Evo apalagi tuh, Evo Line mah itu mah protein ya. Cukup banyak untuk yang flip modular, cuman untuk yang konvensional seperti ini dilepas pasangnya cukup sedikit gitu. Jadi bisa mengkerucut opsinya antara helm ini atau helm Joss kalau menurut gue. Cuman kalau misalnya kalian punya referensi lain dengan helm tipe modular seperti ini, boleh tulis di kolom komentar. So, sekian video dari gue untuk helm JPX 726R ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada saran, kritik, apapun, komen boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, terima kasih sudah subscribe. Dan kalau yang mau dan boleh berkenan dan emang berkenan, boleh juga di subscribe untuk Acuan Hobi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.